Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga selalu dalam keadaan bahagia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa agar dalam pembelajaran kita diberikan semangat, diberikan manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas permainan bola besar, yaitu pada permainan sepak bola dan pada teknik menggiring dengan kaki bagian dalam. Jadi nanti di dalam pembelajaran kita ada beberapa tujuan. Tujuan utamanya adalah melalui kegiatan mengamati gambar dan menonton video menggiring atau dribble menggunakan kaki bagian dalam di permainan sepak bola. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil evaluasi keterampilan gerak menggiring atau dribble menggunakan kaki bagian dalam dengan benar. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan latihan menggiring atau dribble menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang latihan menggiring dengan kaki bagian dalam untuk satu kali latihan. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan aktivitas latihan menggiring menggunakan kaki bagian dalam diulangi sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendokumentasikan hasil latihan menggiring menggunakan kaki bagian dalam. Yang perlu diperhatikan di sini sebelum kita masuk ke dalam bentuk latihannya, yang perlu dipahami adalah apa itu menggiring atau mendribble. Jadi saudara-saudara semua harus tahu, harus paham, menggiring atau mendribble bola merupakan salah satu teknik mengontrol bola yang dilakukan secara individu dengan cara bola didorong menggunakan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi itu adalah pengertian dribble, jadi mendorong bola dengan kaki ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dalam sepak bola tidak boleh memindahkan bola menggunakan tangan kecuali kipernya dalam wilayah penalti. Kalau pada pemain biasa harus menggunakan kaki. Kemudian apa tujuan menggiring atau mendribble? Perlu kita pahami. Tujuannya ada dua. Yang pertama, mendekati daerah gawang lawan. Kemudian yang kedua, mendekati teman untuk memberikan umpan. Karena dalam sepak bola, siapa yang memasukkan bola ke dalam gawang lawan itu yang mendapat skor, sehingga tujuan mendribble bola atau menggiring bola yang pertama adalah mendekati daerah gawang lawan. Kemudian mendekati teman untuk memberi umpan, karena dalam sepak bola itu adalah olahraga atau permainan yang melibatkan tim, melibatkan banyak orang, sehingga diperlukan kerjasama. Kerjasamanya yaitu memberikan umpan. Kemudian cara menggiring atau mendribble bola ada 3. Yang satu menggunakan kaki bagian dalam, ini nanti yang kita pelajari. Kemudian menggunakan punggung kaki. Kemudian yang terakhir menggunakan kaki bagian luar. Ada pesan dari saya, dari Bapak, untuk saudara-saudara semua. Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Jadi apapun itu, apapun kondisinya, kita harus selalu bersyukur, karena ketika kita bersyukur, insya Allah kebahagiaan itu akan ada di sana.
Kemudian selanjutnya ada tahapan menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Sebelum nanti kita masuk ke videonya, saya jelaskan dulu posisi awal. Posisi tubuh bermain berdiri tegak serta mengarahkan pandangan ke arah datangnya bola. Kemudian yang kedua, letakkan salah satu kaki untuk menggiring bola mengarah keluar, sementara kaki yang lain diletakkan di samping bola. Jadi yang keluar ini nanti kaki yang digunakan untuk menggiring bola. Kemudian yang di samping bola itu adalah kaki sebagai tumpuan. Kemudian yang ketiga, dorong bola menggunakan kaki bagian dalam sembari berlari menyesuaikan kecepatan yang diinginkan, serta mengikuti arah bola. Sikap awal, silakan saudara-saudara nanti latihan mandiri di rumah, mempraktikkan langkah-langkah yang saya jelaskan pada video ini. Sikap awal berdiri berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Ya, cara gampangnya, kaki kiri itu yang digunakan sebagai penopang atau sebagai tumpuan kakinya. Karena kebanyakan orang menggunakan kaki bagian kanan ya. Kemudian posisi bola berada di samping kaki tumpu. Jadi bolanya itu berada di samping kaki kiri ya kalau kita menggunakan kaki kiri sebagai tumpuan. Tapi kalau kita menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan berarti bola di samping kaki kanan. Kemudian kaki yang digunakan sebagai pendorong bola, ujung kakinya mengarah ke samping. Jadi ujung kakinya mengarah ke samping, dibuka. Seperti pada gambar ya. Kemudian pandangan lurus ke depan. Itu sikap awal. Kemudian tahapan berikutnya adalah gerakan menggiring bola. Setelah kita lakukan sikap awal tadi, kemudian doronglah bola menggunakan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi kaki agak dibuka ke depan dan kaki tumpu ikut bergerak. Bola bergerak ke depan dengan bergulir di tanah, jadi tidak melambung. Kemudian sikap akhir, hentikan bola menggunakan telapak kaki di bagian atas bola. Berat badan ditumpukan pada kaki yang tidak digunakan untuk mengiring bola. Pandangan mata ke depan. Jadi untuk menghentikan bola biar tidak terus bergulir, silakan dihentikan dengan telapak kaki ya pada bagian atas bola. Sini ada videonya, silakan dicermati. Nah, itu mengiringnya menggunakan kaki bagian dalam. Di posisi badan rileks, menghadap ke arah gerakan. Jadi kalau bolanya ke arah kiri ya ikut ke arah kiri, kalau bola ke arah kanan ya ikut ke arah kanan. Nah, bisa diperhatikan ini ada pada video itu dalam contoh dia menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Saya ulang lagi videonya. Saya ulang lagi biar lebih jelas ya.
Silakan itu dipraktikkan, kemudian membuat tugas. Tugasnya adalah membuat dokumentasi latihan menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Lakukan gerakan menggiring atau dribble bola menggunakan kaki bagian dalam sejauh 5 meter. Kemudian diulangi 5 kali ulangan. Jadi bola balik dihitung 5 kali ya. Kemudian video diunggah atau diupload di YouTube atau Google Drive atau Instagram atau TikTok atau Facebook dan lain-lainnya. Yang penting di platform-platform tersebut saya diberi akses untuk melihat, jadi saya bisa mengamati gerakan yang kalian lakukan. Jadi misalkan di upload di Google Drive, ya jangan dibuat private, di share ya Google Drive-nya biar saya bisa melihat link-nya. Kemudian nanti tautannya dikirim pada aplikasi Silena yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas kemarin. Demikian pembelajaran dari saya, tidak usah lama-lama. Apabila ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, silakan ditanyakan di WhatsApp grup ya. Semoga saudara-saudara semua selalu dalam keadaan sehat, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.